Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk kelas 12. Pertemuan ketiga ini yaitu membahas tentang al-amru wan nahyu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pertemuan kedua, dan sekarang kita akan lanjutkan mempelajari ungkapan-ungkapan tentang perintah dan larangan. Yang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas atau akan lebih berfokus kepada ungkapan-ungkapan melarang dalam bahasa Arab. Berikut ini ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk melarang. Ini sebagai contoh. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kata larangan atau fi'il nahi dalam bahasa Arab. Di antaranya di sini ungkapan yang digunakan la tal'ab, jangan bermain gitu ya. La tu'akhir, jangan menunda. La tuz'ijni, jangan ganggu saya. La ta'kul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. La tanam muta'akhiran, jangan tidur terlambat. La tai'as ya waladi, jangan putus asa wahai anakku. La takun ghafilan, jangan jadi orang lalai. La tamzahuna, jangan bermain-main di sini. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini hadis ini ya. Ini contoh kata melarang. La tata'akhir lidzahabi ilal madrasah, jangan terlambat untuk pergi ke sekolah. Dan di sini ada beberapa cara untuk menjawab ketika orang mengungkapkan ungkapan melarang gitu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan menambah pemahaman kosakata kita dengan memahami sebuah percakapan. Ini ada hewar. Yang hewar ini silakan kalian lihat terlebih dahulu video yang dibagikan di classroom-nya. Di sana mohon maaf. Silakan kita baca sama-sama. Aina tadhhab ya Aba Bakr? Adhhabu ila baiti sadiqi Hamid. La takhruj min al-bait al-an. Intashara virus corona fil kharij. Wa kathirun minan nas la yakhrujuna min buyutihim. Ya Abi, ana ahtaju ila al-kitab li ada'il wajibat. هل يجوز لي أن أخرج إلى بيت الصديق؟ هذا كتاب مهم لي ولا أستطيع أداء الواجبات بدون هذا الكتاب. حسنا، ولكن لا تذهب إلى مكان آخر وارجع مباشرة. ولما وصلت إلى البيت اغسل مباشرة ونظف الملابس واغسل يديك بالصابون ولا تمسك أي شيء في البيت إلا بعد الغسل. نعم يا أبي، قل لوالدتي أنني أذهب الآن. طبعا يا بني، بماذا تذهب؟ سأذهب بالجوالة. لا تنسى أن تلبس الكمامة عندما تخرج من البيت. حاضر، شكرا لك يا أبي. مع من ستذهب؟ سأذهب وحدي في رعاية الله يا بني. Oke, itu cara membaca percakapan ini. Untuk memahami makna kosakata dalam percakapan ini, kita langkah baiknya melihat dulu sekilas tentang kosakata baru. Yang pertama ada kata intasyara yantashiru, artinya menyebar. Kharij itu artinya di luar. Misalnya al-aulad yal'abuna kharijal bait, misalnya gitu ya.
anak-anak itu sedang bermain di luar rumah itu. Adda yuaddi, menunaikan, mengerjakan. Muhimmun, itu penting, muhimmun. Duna, tanpa. Mubasyaratan, itu secara langsung, ya. Amsaka yumsiku, memegang. Ghasala yaghsilu, mencuci atau mandi. Ri'ayah artinya perlindungan, ya. Nah, oke, sekarang kita bahas percakapan antara seorang ayah dan seorang anak namanya Abu Bakar, gitu ya. Aina tadhhab ya Abu Bakar? Kemana kamu pergi, wahai Abu Bakar? Azhabu ila baiti sadiqi Hamid. Saya pergi ke rumah teman saya Hamid. Kata si ayahnya, la takhruj minal baitil an. Nah, ini ada fi'il amar atau kata kerja perintah dalam bahasa Arab. La takhruj, jangan kamu keluar. La takhruj, jangan keluar. La-nya ini tidak ada ininya. Jadi la takhruj, jangan keluar. La takhruj minal bait, jangan keluar dari rumah. Intasyara virus corona fil kharij, telah menyebar virus corona di luar. Kasirun minan nas, kebanyakan orang. Kasir itu banyak, minan nas daripada orang-orang, daripada manusia. La yakhrujuna min buyutihim, tidak keluar mereka itu dari rumah mereka. Baitun jamaknya buyut. Ya abi, wahai ayahku, ana ahtaju ilal kitab li'ada'il wajibat. Saya itu memerlukan sebuah buku untuk mengerjakan tugas-tugas. Hal yajuzuli, kita sudah pernah pelajari ungkapan tentang kemampuan atau bisa atau jaza yajuzu artinya boleh, ya. Hal yajuzuli, apakah boleh bagi saya an akhruja ila baiti sadiqi, keluar ke rumah teman saya. Haza kitabun muhimmun li, ini buku yang penting untuk saya, bagi saya ini buku penting. Wala astati'u ada al-wajibat biduni hadzal kitab, saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas tanpa buku ini. Kata ayahnya apa? Hasanan, ya oke lah, baiklah, gitu ya. Walakin, tetapi la tazhab, nah ini juga kata larangan atau fi'il nahi. La tazhab ila makanin akhar, jangan pergi ke tempat lain. Warji' mubasyaratan, dan pulanglah segera atau secara langsung, gitu ya. Mubasyarah itu secara langsung, pulang langsung, ya, maksudnya. Irji' itu fi'il amr yang kemarin di pertemuan pertama dan kedua sudah kita bahas secara luas, secara lebih terperinci. Walamma wasalta ilal baiti, ketika kamu itu sampai ke rumah, ighsil mubasyaratan, ya, mandi langsung, ya, wa nazifil malabis, dan bersihkan pakaian. Mandi secara langsung, maksudnya jangan mengerjakan yang lain-lain, langsung mandi atau cuci, gitu ya. Ghasala yaghsilu itu. Waghsil yadaika bisabun, dan cucilah tanganmu dengan sabun. Wala tumsik. Nah, ini nanti kita akan bahas ketika fiilnya itu terdiri dari 4 huruf, maka cara membuat fiil amarnya adalah wala tumsik. Fiil nahi, ya, di sini fiil nahinya wala tumsik. Amsik la tumsik, gitu ya. Nanti kita lihat caranya. Ayya syai'in, jangan kamu pegang segala sesuatu. Jangan kamu pegang apapun, maksudnya fil bait, di rumah, illa ba'dal ghusli, kecuali setelah mencuci. Maksudnya mencuci atau setelah mandi, gitu ya. Karena ghuslun itu bisa artinya ghasala yaghsilu, mencuci, bisa mandi maknanya. Ightasala yaghtasilu itu kan mandi, sama dengan istahamma yastahimmu. Kata Abu Bakar, na'am ya abi, ya wahai ayahku. Qul li walidati, katakan kepada ibuku, annani azhabul an, bahwasanya saya pergi sekarang, ya. Kata ayahnya apa? Tab'an ya bunayya, tentu wahai anakku. Bimadza tazhabu, dengan apa kamu pergi?
Sa'adhabu bil jawalah, kata si Abu Bakarnya ini, saya akan pergi dengan motor gitu ya. La tansa an talbas al-kammama 'indama takhruju minal bait. Jangan lupa kamu itu memakai masker ya ketika keluar dari rumah. La tansa juga adalah sebuah kata kerja. Perintah atau larangan. Kalau di sini karena la ya, la itu larangan, jangan lupa gitu ya. Ini artinya fi'il nahi yang maknanya jangan lupa. Hadir, ya, oke gitu ya. Syukran laka ya abi, terima kasih wahai ayahku. Ma'aman satadhabu, dengan siapa kamu akan pergi? Sa'azhabu wahdi. Ya, saya akan pergi sendirian. Ya, wahdi itu artinya sendirian. Kata ayahnya, fi ri'ayatillah ya bunai. Nah, ini doa ya, doa ketika akan berpisah. Itu kita bisa mengungkapkan fi ri'ayatillah. Mudah-mudahan kamu itu dalam lindungan Allah. Ya bunai. Ini materi kelas 10 tentang wada ya, atau taudi', tentang perpisahan. Ketika kita akan berpisah dengan orang lain, kita bisa menggunakan ma'assalamah bisa, atau fi ri'ayatillah bisa juga. Nah, ini ada berapa ungkapan yang di dalamnya mengandung nahiyah atau larangan. Yang pertama, la takhruj, jangan keluar. Terus ada kata la tazhab, jangan pergi ya. Terus ada kata la tumsik, jangan pegang ya, jangan sentuh. La tansa, jangan lupa. Nah, itulah beberapa kata melarang dalam bahasa Arab. Nanti kita akan pelajari cara membentuk kata-kata itu. Nah, tugas kalian, silakan soal-soal ini dijawab. Soalnya ada 10 soal berdasarkan isi dari percakapan tadi. Yang pertama, aina yazhabu Abu Bakar, kemana ya? Kemana Abu Bakar pergi? Limadza yazhabu ilaih, kenapa dia pergi kepadanya, ke tempat yang dia tuju maksudnya. Limadza la yajuzu li Abi Bakar an yakhruja ila makan akhar, mengapa tidak boleh Abu Bakar itu keluar ke tempat lain ya selain ke yang dia tuju. Terus hal yarji'u Abu Bakar mubasyaratan, apakah Abu Bakar itu pulang langsung, secara langsung pulang maksudnya. Terus bimadza yaghsilu Abu Bakar yadayhi ba'da ruju' min baiti sadiqihi, dengan apa Abu Bakar mencuci tangannya setelah pulang dari rumah temannya? Itu silakan dijawab. Terus bimadza yazhab Abu Bakar ila baiti sadiqihi, dengan apa dia pergi ke rumah temannya, itu naik apa maksudnya ini ya? Dengan apa itu? Limadza yalbasu Abu Bakar al-kammama 'indama yakhruju min baitihi, mengapa Abu Bakar memakai masker ketika keluar dari rumahnya? Itu silakan dijawab. Ma'aman yazhabu Abu Bakar, sama siapa Abu Bakar itu pergi? Terus masmu sadiqi Abi Bakar, ini Abi ya, bukan Abu. Masmu sadiqi Abi Bakar, siapa nama teman Abu Bakar itu? Terus yang ke-10, uzkur salasata af'alin nahyi minal hiwar, sebutkan 3 fi'il nahi atau kata kerja melarang dari percakapan tersebut. Tuliskan nanti tiga kata perintah, kata nahinya itu ya, kata larangannya itu. Nah, itu untuk semakin paham isi dari percakapan tadi dan juga semakin memahami konsep kaidah fi'il nahi, coba kalian latihan terlebih dahulu. Ini akmil bi fi'lin nahyil munasib. Yang pertama, lengkapi dengan fi'il nahi yang sesuai. Ini cari sambil melatih kosakatanya. Titik-titik durusaka bijiddin. Durusaka itu pelajaranmu dengan sungguh-sungguh ya. Titik-titiknya apa? Buat fi'il nahi ya. Buat fi'il nahi. Terus ini salah ya. Ini tidak ada bijiddinnya. Terus ini cari kata yang sesuai. Terus alal kursi di atas kursi, buat fi'il amar, fi'il nahi yang sesuai. Terus
ala saburah, juga buat fi'il amar di atas apa ini papan tulis ya. Terus inda syarihil muallim, ketika guru menjelaskan, ketika penjelasan guru, ketika guru menjelaskan maksudnya ini apa, ini jangan apa, itu buat kalimatnya dengan fi'il nahi. Terus yang kelima ilal hadiqatil jamilah, ke taman yang bagus itu gitu ya. Ke taman yang bagus itu, ini buat kalimat apa yang sesuai menggunakan fi'il nahi. Ini terserah kalian, jawabannya bebas. Yang penting sesuai, masuk akal gitu ya. Terus yang kedua latihannya, akmil ma yali kama bil misal, sempurnakan hal-hal berikut ini seperti contoh. Oh, ini merubah dari isim masdar zahab, itu adalah masdar dari kata zahaba yazhabu. Setelah tahu asal katanya zahaba yazhabu, rubah zahaba yazhabu itu menjadi la tazhab, jadi fi'il nahi. La tazhab, zahaba yazhabu, jadi fi'il nahi la tazhab. Nanti di belakang kita akan jelaskan cara membuat fi'il nahinya yang sesuai. Terus al-qira'ah. Nah, ini fi'il nahinya apa dari kata qira'ah? Tak perhatikan dulu asal kata dari kata qira'ah ini apa? Ta'allum. Kalau kita artikan dulu ya, titik-titik darsaka kaslanan. Buat fi'il nahi menggunakan la, nanti di awalnya itu la semua. Terus gunakan kata asalnya itu dari kata yang ada di soal. Pelajaran kamu kaslanan, malas, dengan malas itu ya. Sibahata wahdaka, berenang sendirian. Al-azhara ayyuhal fallah, apa namanya, bunga-bunga wahai petani. Qatfu itu memetik ya, jangan kamu petik bunga-bunga itu wahai petani, maksudnya jadinya seperti itu. Darsaka, pelajaran kamu. Mutaakhiran, mutaakhiran itu artinya terlambat. Ini ta'allum, belajar. Al-qatfu artinya memetik, kitabah menulis, an-nuhudu artinya bangun ya, atau bangkit gitu ya. Itu silakan dilengkapi di titik-titik ini menggunakan fi'il nahi yang sesuai. Terus ini juga, ini mudah ini sama seperti yang kemarin, fi'il mudhari itu dirubah ke fi'il nahi. Seperti contoh ini. Kalau yarji'u jadinya la tarji'. Kalau perempuan la tarji'i. Kalau yahmilu apa? La titik-titik. La titik-titik, ya, sesuaikan dengan antara laki-laki dan perempuan. Yahmilu membawa, yashrabu minum ya, minum. Yal'abu bermain, yarsumu melukis, yazkuru menyebutkan. Nah, sekarang yang bagian ke D, ini juga tugas kalian menjawab soal ini. Ini soalnya agak banyak karena memang jawabannya terlalu agak pendek ya. Yang di atas tadi sedikit mudah gitu ya, dan jawabannya itu tidak panjang. Ini melihat paham atau tidak kalian membuat fi'il nahi yang sesuai. Nah, yang bagian terakhir ini, inha sadiqaka, artinya laranglah temanmu. Larang apa? Apa yang dilarang? An yaqra' kitab al-failasuf, membaca buku filsafat. Jadi cara melarangnya bagaimana ini? La taqra', jangan kamu baca buku filsafat. La taqra' kitab al-failasuf. Misalnya laranglah temanmu itu duduk di kelas sambil tidur gitu ya. Nih buat kalimat, jangan kamu duduk di kelas sambil tiduran gitu ya. Terus jangan kamu pergi ke sekolah terlambat. Jangan kamu taruh buku itu di dalam air. Jangan kamu temui guru ketika marahnya, ketika dia sedang marah. Jangan kamu tulis surat ketika pelajaran itu dibuat pakai kata jangan semua gitu ya. Sebenarnya hampir sama, hampir mudah, hampir sama mudahnya maksudnya dengan yang di atas ini. Ketika kita memahami konsep nahi, maka saya yakin kalian bisa menjawab soal-soal ini gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat fi'il nahi sedikit akan dijelaskan di materi ini. Coba perhatikan.
Fi'il nahi itu sebenarnya asalnya adalah fi'il amar, ya. Misalnya kata qara'a, yaqra'u itu artinya membaca. Fi'il amarnya adalah, kita tahu fi'il amarnya adalah ikra. Ikra, ya. Nah, kenapa dia ikra? Fi'il amr itu diambil dari kata taqra'u. Taqra'u, kamu membaca. Ya. Kalau dua orang apa? Kalau dua orang itu adalah taqra'ani. Kalau jamak taqra'una, ya, taqra'una. Kalau perempuan taqra'ina, taqra'ina. Kalau dua orang perempuan sama dengan ini taqra'ani, taqra'ani. Dan untuk yang jamak taqra'na, itu ya, taqra'na. Nah, ini adalah asalnya fi'il mudhari. Taqra'u, kamu sedang membaca. Taqra'ani, kamu berdua sedang membaca. Taqra'una, kalian sedang membaca. Taqra'ina, kalian perempuan, kamu perempuan sedang membaca. Taqra'ani, kamu berdua perempuan sedang membaca. Taqra'na, mereka perempuan sedang membaca atau kalian perempuan sedang membaca. Nah, ketika kita rubah fi'il anta ini, yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna yang 6 ini ke fi'il amar, maka caranya adalah dengan membuang huruf awalnya. Karena ta ini adalah huruf fi'il mudhari. Ta adalah huruf yang mencirikan kalau sebuah kata kerja itu fi'il mudhari. Dibuang, maka menjadilah seperti ini. Nih, semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Terus sudah dibuang, dimatikan huruf akhirnya atau dibuang huruf akhirnya. Taqra'u menjadi, ini jadinya mati qra. Atau nunnya, kalau yang diakhiri dengan nun, nunnya dibuang karena dia buang nun. Nunnya dibuang, yang nunnya itu dibuang, yang ini nun dibuang, kecuali yang ini. Yang ini adalah nunnya nun jamak. Jadi nunnya tidak bisa dibuang karena kalau dibuang tidak bisa mencirikan kalau dia itu adalah jamak perempuan untuk antunna. Nah, ini karena tidak bisa dibaca, tadi kan karena tidak bisa dibaca maka dibantu dengan alif dan dibarisi dengan ikra. Ikra'a, ikra'u, ikra'i, ikra'a, ikra'na, seperti itu. Jadilah ikra, ikra'a, ikra, bacalah oleh kamu satu orang laki-laki, ikra'a, kamu berdua, ikra'u kalian, ikra'i kamu perempuan, ikra'a kamu berdua perempuan, ikra'na kalian perempuan. Ini cara membuat fi'il amar. Nah, bagaimana dengan fi'il nahinya? Fi'il nahinya tinggal mengembalikan huruf asalnya tadi. Mengembalikan huruf asalnya huruf ta, dikembalikan lagi huruf asalnya, karena asalnya taqra'u, ini menggunakan ta, yang ini juga huruf ta, yang ini juga huruf ta, dan ditambahkan lam sebelumnya, karena la itu la nahi ya, la itu artinya jangan atau jangan gitu ya, jangan, la, ini la, maka jadilah la taqra, la taqra'a, la taqra'u. Nah, untuk yang jamak laki-laki biasanya ditambahkan orang alif, la taqra'u, la taqra'i, jangan kamu baca, la taqra'a, la taqra'na. Nah, seperti juga kata-kata yang lain. Misalnya zahaba yazhabu, berarti la tazhab. Kalau dua orang, la tazhaba, la tazhaba. Kalau jamak, la tazhabu. Seperti itu. Kalau perempuan, la tazhabi. Kalau dua orang perempuan, la tazhaba, la tazhaba. Kalau jamak, la
taqra'na, la tazhabna, gitu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kata-kata yang terdiri dari asal hurufnya 4 huruf? Contohnya adalah misalnya asal katanya adalah amsaka, amsaka yumsiku, memegang. Ya, timbangan af'ala yuf'ilu. Nah, ini lihat, perhatikan fi'il mudhari'nya yumsiku. Ini yumsiku artinya memegang. Jadi asal katanya tumsiku. Kalau fi'il amrnya adalah amsik, ya, maka fi'il nahinya adalah la tumsik, gitu ya, la tumsik, jangan kamu sentuh. Karena dari kata yum siku, matikan huruf akhirnya. Sama, yang lain juga sama, la tumsika, la tumsiku, la tumsiki, la tumsika, la tumsikna. Seperti itu caranya. Nah, bagaimana juga kalau yang misalnya diakhiri dengan huruf ilat, ya, huruf ilat. Misalnya kata tadi ada kata ini ya, yada'u. Yada'u artinya meletakkan. Coba kita buat dulu. Asal katanya adalah wada'a yada'u. Wada'a yada'u. Berarti kalau asal katanya tada'u, kan yada'u, berarti asal katanya tada'u, tanya dibuang. Atau langsung kita matikan huruf akhirnya, yada', tada' gitu ya. Asalnya kan tada'u, tada', matikan huruf akhirnya. Karena untuk inahi tambahkan la, berarti la tada', jangan letakkan. La tada', jangan letakkan. Seperti itu. Dan contoh kata yang lain, coba kita lihat dulu. Yang tadi ada kata la takhruj, ya, jangan keluar. Ini la takhruj. Terus kata yang lain tadi la tansa, ya, ini ya. Tadi lupa satu. Jadi asal katanya adalah lupa, itu bahasa Arabnya nasiya, nasiya, yansa. Nasiya, yansa, seperti ini. Ketika fi'il amarnya adalah insa. Jadi kalau fi'il nahinya adalah la tansa. Nah, sa-nya ini, huruf ya-nya ini dibuang karena jazam atau fi'il nahinya itu harus dibuang huruf ilatnya. Bagi yang kata-kata kerja yang diakhiri dengan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, huruf alif, iya, dan wa. Wow, alif, ya, wow. Nah, ketiga huruf ini jika berada pada sebuah kata kerja, maka ketika fi'il nahi atau fi'il amar itu 3 huruf ini dibuang, tapi tidak dimatikan. Kalau yang contoh yang atas ini tadi, la tazhab, itu kan dimatikan. Nah, untuk yang diakhiri dengan huruf ilat, huruf akhirnya, maka dia tidak dimatikan, tetapi dengan cara dibuang saja. Maka menjadilah ia la tansa, la tansa. Itu seperti itu. Jadi banyak huruf-huruf yang diakhiri dengan huruf ilat, seperti kata misalnya melempar itu roma yarmi, roma yarmi, ya. Ini fi'il amarnya irmi, ya. Kalau fi'il nahinya adalah la tarmi, la tarmi. Itu la tarmi. Bahkan ada huruf yang banyak hurufnya itu, ada fi'il yang di antara hurufnya itu terdapat 2 huruf ilat. Contoh misalnya waqa, yaqi. Nah, ini kalau kita rubah jadi fi'il amar, itu jadinya tinggal qi saja. Kita sering dengar kata waqina, dan peliharalah kami azaban nar. Qi itu adalah fi'il amar. Karena apa? Karena diakhiri dengan huruf ilat, ya, 2. Huruf ilatnya ada waw, ada ya. Jadi qi, iya-nya dibuang, tinggal kata qi saja, gitu ya. Nah, seperti itu penjelasan tentang
fi'il amr atau fi'il nahi, keduanya itu hampir sama. Yang membedakannya hanya kalau fi'il amr itu tidak diawali dengan la, nahi, terus juga huruf mudharaahnya itu dibuang gitu ya, dan digantikan dengan huruf alif jika tidak bisa dibaca. Demikian mungkin penjelasan materi kita untuk pertemuan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.